Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama Cakrawarta yang menghadirkan berbagai informasi terkini dan terpercaya untuk Anda. Bersama saya, Naina Zara Muharam, dan inilah rangkaian berita selengkapnya. Kita mulai dari kabar pertama, menjelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Bogor mulai mengalami kenaikan. Kondisi ini pun dikeluhkan masyarakat karena dinilai berdampak langsung pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Lalu bagaimana situasi di lapangan? Berikut laporan reporter kami Muhammad Aldi. Halo pemirsa, balik lagi di Cakrawarta dengan saya Muhammad Aldi. Pada hari ini saya akan meliput kenaikan harga pokok pada awal bulan Ramadan di Pasar Pedati, Bogor. Menjelang datangnya bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional ini mulai mengalami kenaikan. Kondisi ini pun mulai dirasakan oleh para pembeli maupun pedagang. Menjelang datangnya bulan Ramadan, beberapa komoditas seperti cabai, bawang, dan daging ayam mengalami kenaikan harga. Kondisi ini membuat sebagian pembeli harus menyesuaikan jumlah belanja agar tetap sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Ayam, pokoknya ini semua sayuran juga kayak kacang panjang, semua pada naik. Ayam biasanya 30 ya, sekarang melonjak 45. Semua ini pada naik, bingung. Masa minyak semua pada naik. Ya kita pas misalkan 3 hari udah Ramadan ya, kita udah puasa. Nah itulah ngumpulin dikit-dikit deh. Daripada semakin dekat, semakin mahal. Kalau cabai merah juga Kak, turun ya? Ya, kemarin mahal, sekarang udah murah lagi. Kilo 30.000, bawang sekarang sekilonya 45. Naik banget. Jadi berapa tuh? Biasa itu 10.000, sekarang 40.000. Karena keadaan di kebunnya. Ya, di kampung. Kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan memang kerap terjadi setiap tahunnya. Meskipun demikian, masyarakat tetap berharap harga kebutuhan pokok dapat tetap stabil, sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran rumah tangga. Pemirsa, kita beralih ke kabar berikutnya. Festival Ramadan IPB yang digelar di Masjid Al-Huriyah Dramaga Bogor menarik perhatian masyarakat umum maupun mahasiswa. Berbagai kegiatan turut memeriahkan acara ini. Festival tersebut juga semakin semarak dengan kehadiran tokoh nasional yakni Bapak Anies Baswedan. Seperti apa suasana di sana? Berikut laporan reporter kami Muhammad Aldi. Ya, balik lagi dengan saya Muhammad Aldi sebagai reporter di Cakrawarta. Baik, kali ini kami meliput tentang Festival Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Al-Huriyah IPB di Dramaga. Festival Ramadan yang berlangsung di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor dihadiri ratusan pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum. Kehadiran Anies Baswedan menjadi salah satu daya tarik utama dalam kegiatan tersebut. Banyak pengunjung yang datang untuk mengikuti rangkaian acara sekaligus mendengarkan pemaparan yang disampaikan. Mungkin kalau dari kita sendiri selaku panitia, ini bukan hanyalah acara untuk mencari pengalaman ya, tapi juga sebagai acara kalibrasi diri, memupuk iman kembali gitu, dan kayak kegiatan yang lebih bermanfaat di bulan Ramadan gitu. Mungkin berbeda dari tahun lalu adalah pertama itu narasumbernya. Tahun ini kita mengundang Pak Anies dan juga Rian sebagai narasumber utamanya begitu. Karena materinya bagus, mengisi dan juga materi terkait bagaimana kita menangani krisis dalam diri kita, krisis finansial dan lain-lain. Ingin tahu saja bagaimana sih persepsinya Pak Anies dalam memberikan kita pemahaman bagaimana kita menangani krisis secara diri sendiri. Antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan seperti ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus mempererat hubungan antara kampus dan masyarakat. Kabar selanjutnya datang dari perayaan Cap Gomeh yang digelar di kawasan Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Acara ini turut menarik perhatian ribuan warga yang datang untuk menyaksikan rangkaian acara. Namun, ramainya pengunjung juga berdampak pada kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi, yakni di Jalan Oto Iskandar Dinata,
Bagaimana kondisi di lapangan? Berikut laporan reporter kami Muhammad Aldi. Baik, selamat malam. Kembali lagi dengan Cakrawarta dengan saya Muhammad Aldi. Pada kali ini saya sedang berada di Jalan Oto Iskandar Dinata, di mana saya sedang meliput malam puncak Cap Gome yang terjadi di Surya Kencana Bogor. Dan di Jalan Oto Iskandar Dinata lumayan cukup ramai dan juga terlihat kondusif. Namun di Jalan Surya Kencana telah terjadi penutupan jalan dan juga terjadi peralihan arus agar jalan tetap kondusif. Kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Surya Kencana. Banyaknya masyarakat yang datang untuk menyaksikan perayaan Cap Gome membuat arus lalu lintas melambat. Petugas kepolisian dan dinas perhubungan terlihat mengatur lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini kami sedang melakukan pengaturan lalu lintas dalam acara Cap Gome, yang pastinya ada rekayasa lalu lintas yang kami lakukan, yaitu kami lakukan penutupan jalan di Jalan Surya Kencana pada pukul 6. Jadi untuk kondisi lalu lintas terpantau masih kondusif ya. Jadi arusnya itu dialihkan dari jalan roda hingga menuju ke Gang Out. Mulai penutupannya dari jam 6 sore hingga acara selesai, nanti menyesuaikan. Masih pengen ikutan Cap Gome padahal macet, karena kata orang-orang sih seru. Jadi saya sebagai orang yang merantau pengen banget ngelihat Cap Gome di Bogor tuh kayak apa. Ternyata seseru ini walaupun hujan tapi tetap semangat. Meski sempat terjadi kepadatan kendaraan, masyarakat tetap antusias mengikuti rangkaian perayaan Cap Gome yang menjadi salah satu agenda budaya tahunan di Kota Bogor. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk aktivitas perkotaan, keindahan alam kerap menjadi pilihan untuk melepas penat dan juga mencari ketenangan. Di Kabupaten Bogor, terdapat berbagai destinasi wisata alam yang menawarkan udara sejuk serta panorama pegunungan yang menenangkan. Salah satunya adalah Curug Panjang yang berada di kawasan Megamendung, yang dikenal dengan aliran air terjunnya yang jernih serta dikelilingi pepohonan hijau. Suasana alam yang asri serta udara pegunungan yang segar menjadikan tempat ini kerap dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus beristirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari. Lalu, seperti apa pesona alam yang ditawarkan Curug Panjang? Berikut laporan reporter kami Muhammad Aldi. Halo Sobat Cakrawarta, balik lagi dengan saya Muhammad Aldi. Kali ini saya sedang berada di tempat wisata Curug Panjang di daerah Megamendung, Bogor. Buat teman-teman yang ingin mencari tempat wisata curug di daerah Megamendung, kalian bisa datang ke sini ya. Dan gimana sih keseruannya? Yuk ikuti terus. Untuk mencapai lokasi air terjun ini, pengunjung harus berjalan menyusuri jalur setapak yang dikelilingi pepohonan rindang dan aliran sungai yang jernih. Meski perjalanan menuju lokasi cukup menantang, pemandangan alam yang ditawarkan sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di sepanjang perjalanan menuju air terjun, pengunjung dapat menikmati udara segar seperti suasana alam yang masih terjaga. Sekarang saya sudah berada di Curug Panjang dan situasi di pagi hari ini terdapat beberapa pengunjung yang sedang menikmati wisata air ini meskipun di bulan Ramadan. Kebetulan yang menurut saya ini Curug Panjang lumayan terjangkau juga dan dekat juga. Perjalanannya emang lumayan ekstrim ya jalannya gitu, berbatunya lumayan juga. Harapannya ke depannya semoga untuk jalannya untuk segera diperbaiki, untuk mengundang wisatawan untuk makin banyak kesini gitu. Emang destinasi awal itu kita rencananya udah bikin planning mau kesini aja sih gitu. Dan ini pertama kali, first time banget kita kesini juga. Weekend aja, jadi kita nyempetin waktu buat wisata kesini. Waktu aku lihat di TikTok tuh ya, ini bener-bener kayak jauh, maksudnya lebih jauh dari ekspektasi aku ya. Tapi so far sih emang curugnya bagus, aku suka dan trekkingnya nggak lumayan jauh dari tempat parkirnya, seperti itu. Ya harapan aku sih ya buat wisatawan maupun warga lokal, aku harap bisa jadi curug ini tuh bisa lebih dikembangbiakan, terus tetap dijaga kebersihannya. Udah sih itu aja yang paling penting, dijaga terus kebersihannya. Di kawasan wisata Curug Panjang, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas alam seperti berkemah di area camping ground maupun menjelajahi aliran sungai yang berada di sekitar kawasan wisata.
Itu berapa sih Teh? Satu orangnya untuk WNI 17.000, untuk WNA 55.000. Harga tiket kendaraan roda 2 6.000, harga tiket kendaraan roda 4 itu di 11.000. Terus di HTM camping kita ada 39 ditambah tiket masuknya 17.000, di total jadi 56.000. Camping kita bebas. Check-in bebas, check-out juga bebas. Asal kalau mau ganti lagi hari baru nambah lagi. Itu pun nambahnya cuman bayar campingnya aja di luar. Jadi kita free tiket masuk Curug Panjangnya. Kalau pengunjung di hari libur, hari cuti bersama itu nyampe tembus bisa 2.000. Harapan saya sih semoga Curug Panjang makin bisa diperbaiki sama perusahaan, makin dibanyaki fasilitas biar pengunjung yang berkunjung ke sini lebih puas, lebih enak. Semoga Curug Panjang juga ke depannya makin ramai aja. Keindahan alam yang masih terjaga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke tempat ini. Suasana yang tenang, udara segar, serta pemandangan alam yang asri menjadikan Curug Panjang sebagai pilihan wisata bagi mereka yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Baik pemirsa, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Cakrawarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan terus ikuti perkembangan informasi terkini bersama kami. Sampai jumpa kembali pada Cakrawarta berikutnya. Saya Nina Zahra, pamit undur diri.